Presiden pertama Republik Indonesia, pahlawan nasional, proklamator, bapak bangsa. Kalau saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur, masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, kan celaka dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Gua cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Ini fakta, ternyata Megawati bukan anak Soekarno. Tapi jangan baper dulu untuk para pendukungnya, karena ini memang fakta. Megawati bukan anak kandung ideologi Soekarno. Soekarno adalah sosok nasionalis ulung, oratoris, dan meskipun kondisi Indonesia baru merdeka saat itu, di kancah internasional, di kancah forum-forum formal maupun non-formal, Soekarno selalu membanggakan rakyatnya. Sementara Megawati adalah sosok yang pragmatis dan cenderung lebih kompromis. Sayangnya, di beberapa forum dia sempat mengecilkan rakyat kecil, tukang bakso di Kongres PDIP 2019, dan mengecilkan rakyat Papua di Kongres Nasdem 2019. Soekarno adalah sosok yang selalu menasionalisasi aset-aset swasta, apalagi aset swasta asing, untuk dikelola oleh negara. Sedangkan Megawati dalam 3 tahun kepemimpinannya setelah melengsarkan Gus Dur, Megawati justru condong melakukan privatisasi BUMN yang cenderung merugikan aset negara. Di politik luar negeri, Soekarno menganut paham nasionalis non-blok. Dia sangat anti barat, dia sangat anti liberal, bahkan dia menginisiasi gerakan non-blok yang independen. Sementara Megawati jauh lebih dekat dengan barat, dan dia jauh cenderung lebih liberal. Jika mau jujur, dengan melihat fakta-fakta tersebut, jelas-jelas Megawati bukan anak ideologi Soekarno. Jauh berbeda, jauh besar. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Sejak kapan kamu tahu bahwa Presiden kelima Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, ternyata anak Presiden juga loh? Beliau merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Adiknya sendiri yang sebut Megawati bangkitkan komunis. Rahmawati mengatakan satu dosa besar Megawati Soekarno Putri, yakni dia telah membangkitkan kembali komunis di Indonesia. Megawati sebut Rahmawati telah memberi angin segar bagi komunis untuk tumbuh subur di Indonesia. Hal itu lantaran Megawati kerap mengangkat soal kemiskinan, ketidakadilan yang hanya membuat perlawanan dari kelas bawah ke kelas atas. Oleh karena itulah Rahmawati menilai sang kakak sejak awal merupakan sumber kekacauan di Indonesia. Mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Megawati ini lama-lama kelihatan aslinya. Orangnya itu sombong. Tapi sebetulnya itu yang disombongkan itu apa sih? Yang dibanggakan itu apa? Memang betul, dulu itu pernah menjadi panglima tertinggi, pernah menjadi presiden yang kelima. Tapi itu karena menggantikan Pak Gus Dur, bukan karena pilihan rakyat. Itu aja kok sombong. Pak SBY, Pak Jokowi yang menjadi presiden 2 kali karena dipilih rakyat, itu lo nggak sombong. Orangnya diem-diem saja dan juga tidak pernah membanggakan, wah aku ini presiden, wah aku ini panglima tertinggi. Itu lo nggak pernah. Padahal Pak SBY ini juga mempunyai partai namanya Partai Demokrat dan juga menjadi ketua umum dan sekaligus menjadi presiden. Itu lo nggak pernah sombong, diem-diem aja. Apakah karena Megawati ini takut kalah nanti di
pemilihan tanggal 14 ini sehingga mengeluarkan taringnya. Megawati bukan anak ideologis Soekarno? Oke, mari kita luruskan dulu. Secara biologis, Megawati Soekarno Putri itu anak Bung Karno dari Fatmawati. Itu fakta. Tapi, apakah secara ideologis dia benar-benar mengikuti ajaran Bung Karno? Nah, ini yang jadi perdebatan. Banyak orang bilang Megawati bukan anak ideologis Bung Karno. Bukan asal ngomong, tapi ada dua orang dekat Megawati sendiri yang menyatakan hal ini. Rahmawati Soekarno Putri, adiknya sendiri, dan Laksamana Soekardi, mantan orang dalam PDIP yang dulu ikut mendirikan partai itu. Kenapa Megawati disebut bukan anak ideologis Bung Karno? 1. Rahmawati Soekarno Putri. Megawati tidak menerapkan ajaran Bung Karno. Rahmawati dengan tegas mengatakan Megawati tidak menjalankan ajaran Bung Karno. Bukan sekadar tuduhan kosong, tapi ada bukti-buktinya. 2. Laksamana Soekardi, Megawati dan PDIP bertentangan dengan ajaran gotong royong. Laksamana Soekardi, orang yang dulu ikut membangun PDIP, menegaskan bahwa Megawati dan PDIP sekarang justru bertentangan dengan nilai-nilai Bung Karno. Contoh paling jelas, retret di Akmil Magelang. Retret ini tujuannya baik, membangun satu visi antara pemerintah daerah dan pusat agar bisa gotong royong membangun negeri. Tapi PDIP justru menolak. Loh, bukankah gotong royong adalah ajaran Bung Karno yang paling mendasar? Kalau PDIP menolak gotong royong, berarti mereka menolak ajaran Bung Karno sendiri. 3. Megawati membangun oposisi yang destruktif, bukan konstruktif. Di negara demokrasi, oposisi itu penting. Tapi, oposisi yang sehat adalah oposisi yang membangun. Kritik kebijakan, kasih solusi, bukan asal menghancurkan. PDIP di bawah Megawati justru memainkan politik destruktif, bukan konstruktif. Oposisi yang sehat mengkritik dengan solusi. Oposisi yang destruktif menghancurkan demi kepentingan politik semata. Kalau benar-benar peduli pada rakyat, harusnya PDIP jadi oposisi yang membangun, bukan justru merusak dan menghambat kemajuan negara. Bung Karno mengajarkan musyawarah untuk mufakat. Tapi, PDIP sekarang dipimpin seperti kerajaan. Hak prerogatif ketua umum menentukan segalanya. Semua keputusan ada di tangan Megawati. Siapa yang boleh maju jadi calon presiden? Tergantung Megawati. Siapa yang boleh dapat jabatan? Tergantung Megawati. Ini jelas berlawanan dengan ajaran Bung Karno. Demokrasi macam apa kalau semua keputusan ada di satu orang saja? PDIP itu bukan partai yang didirikan Megawati sendirian. Ada banyak tokoh besar di belakangnya. Tapi, apa yang terjadi? Satu persatu mereka tersingkir. Kwik Kian Gi dulu membela Megawati habis-habisan, sekarang berseberangan dan malah mendukung Prabowo. Sabam Sirait, pendiri partai, tapi akhirnya tersingkir dari lingkaran Megawati. Sofan Sofian, awalnya tokoh besar PDIP, tapi akhirnya menjauh. Eros Jarot, sampai mendirikan partai baru karena tidak sejalan lagi dengan Megawati. Laksamana Soekardi, pernah jadi orang kepercayaan Megawati, tapi akhirnya juga tersingkir. Kenapa para pendiri partai justru dijauhkan? Jawabannya sederhana, karena Megawati tidak mau dikritik. Di awal berdiri, PDIP itu partai yang demokratis. Semua pendiri punya hak suara yang sama, tapi sekarang PDIP jadi partai yang otoriter. Kalau ada yang berani mengkritik Megawati, langsung tersingkir. Inilah sebabnya banyak kader potensial pergi, termasuk Jokowi dan Gibran. Banyak bupati, wali kota, dan pejabat PDIP yang ditangkap KPK. Terakhir, wali kota Semarang dan ketua komisi D DPRD Semarang, suami istri, ditangkap KPK. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada yang salah dalam sistemnya. Kalau gotong royongnya benar, kalau ajaran Bung Karno benar-benar diterapkan, harusnya tidak ada kasus seperti ini. Tapi faktanya, banyak kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terjerat korupsi. Dan ironisnya, ketika bicara pemilu, PDIP malah sibuk menyalahkan pihak lain. Dituduh curang lah, dituduh tidak adil lah, padahal faktanya rakyat yang memilih. Pemilu 2024 jelas menunjukkan mayoritas rakyat memilih Prabowo Gibran. Bukan karena ada kecurangan, tapi karena rakyat sudah melihat siapa yang benar-benar ingin membangun negeri ini. Bukan lagi partai yang menjalankan ajaran Bung Karno. Menolak gotong royong, padahal itu ajaran dasar Bung Karno.
membangun oposisi yang destruktif, bukan konstruktif. Hak prerogatif ketua umum bertentangan dengan musyawarah mufakat. Para pendiri partai disingkirkan agar Megawati tidak bisa dikritik. Banyak kader terjerat kasus korupsi. Tidak bisa menerima kekalahan dan terus menyalahkan pihak lain. PDIP di bawah Megawati bukan lagi partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukan lagi partai yang menerapkan ajaran Bung Karno. Sekarang yang diutamakan adalah kekuasaan. Segala cara digunakan untuk tetap berkuasa. Tapi ingat, rakyat sudah semakin cerdas. Rakyat memilih pemimpin berdasarkan kerja nyata, bukan sekadar nama besar. Sekarang pertanyaannya, apakah PDIP akan tetap seperti ini, atau akan kembali ke jalan yang benar? Oke, sekarang pertanyaannya jelas. PDIP mau berbenah, atau terus terpuruk? Karena kalau melihat tren politik sekarang, PDIP sedang mengalami kemunduran besar. Dan ini bukan sekadar omongan kosong, tapi ada fakta-fakta nyata yang tidak bisa dibantah. Di pemilu 2019, PDIP menang telak. Tapi di 2024, suara PDIP turun drastis. Kenapa? Karena rakyat sudah sadar. Dulu, mungkin orang masih percaya kalau PDIP membawa ajaran Bung Karno. Tapi setelah melihat bagaimana PDIP sekarang, rakyat melihat sendiri, PDIP tidak lagi seperti dulu. Kebijakan-kebijakan ekonomi zaman Jokowi lebih banyak dipuji karena Prabowo juga ikut membangun. Pembangunan infrastruktur, hilirisasi, food estate, semua kebijakan besar Jokowi diteruskan Prabowo. Sementara PDIP justru sibuk menyerang dan mencari kesalahan pemerintah sendiri. Lalu yang paling parah, PDIP gagal total dalam membangun kaderisasi. Lihat partai lain, Gerindra punya Prabowo dan Gibran. Golkar punya Airlangga dan Ridwan Kamil. PKB punya Muhaimin dan para Kiai NU. Nasdem punya Anies dan figur-figur lain. PDIP cuma ada Megawati dan Puan. Rakyat sudah jenuh. PDIP itu partai besar, tapi masa hanya bergantung pada satu keluarga? Megawati dan elit PDIP tidak bisa menerima kenyataan kalau Jokowi tidak tunduk pada mereka. Padahal, Jokowi menang bukan karena Megawati semata. Jokowi menang karena rakyat. Dulu, Jokowi dianggap anak ideologis Bung Karno. Tapi begitu Jokowi membangun sendiri kekuatannya, PDIP langsung marah dan menuding Jokowi sebagai pengkhianat. Coba dipikir, apa salah Jokowi? Karena dia mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai? Apa salah Gibran? Karena dia maju sebagai cawapres dan menang mutlak atas PDIP? Kalau PDIP benar-benar partai demokratis, harusnya menerima keputusan rakyat. Tapi yang terjadi, Megawati dan elit PDIP malah baper. Di depan publik mereka bilang demokrasi harus dijunjung tinggi. Tapi begitu hasil pemilu tidak sesuai keinginan mereka, langsung ngamuk-ngamuk, nuduh curang, nuduh macam-macam. Inilah yang bikin rakyat muak. Kalau menang, demokrasi berjalan baik. Kalau kalah, langsung teriak konspirasi. Generasi muda sekarang tidak bisa dibodohi dengan narasi lama. Anak muda sekarang tidak peduli dengan drama politik. Mereka lihat hasil kerja nyata. Anak muda sekarang tidak bisa diiming-imingi janji kosong. Mereka mau bukti. Anak muda sekarang tidak tertarik dengan politik dinasti ala PDIP, mereka mau pemimpin yang benar-benar kerja. Dan yang menarik, anak muda sekarang lebih memilih Prabowo Gibran dibanding Ganjar. Kenapa? Karena Prabowo berani ngomong langsung, tidak basa-basi. Karena Gibran terbukti kerja, bukan sekadar bicara. Karena mereka melihat bahwa yang membangun Indonesia saat ini bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Prabowo dan Jokowi. Makanya PDIP kalah di hampir semua kantong suara pemilih muda. Generasi sekarang tidak peduli partai mana yang paling tua, mereka peduli siapa yang paling kerja. Kalau PDIP masih mau bertahan, mereka harus berubah. Lepaskan budaya feodalisme. Jangan semua keputusan di tangan Megawati. Jangan semua harus tergantung pada satu keluarga. Biarkan kader-kader muda naik ke atas. Jangan jadi oposisi yang merusak. Kalau mau jadi oposisi, jadilah oposisi yang membangun. Kritik boleh, tapi kasih solusi juga. Jangan asal menolak semua kebijakan pemerintah hanya karena tidak sesuai dengan kepentingan partai. Terima kenyataan bahwa Jokowi dan Gibran bukan pengkhianat. Jokowi dan Gibran itu pemimpin rakyat, bukan boneka partai. Jangan dendam hanya karena mereka tidak tunduk pada Megawati. Hentikan politik drama, rakyat sudah cerdas. Politik kasihan, politik air mata, politik terzalimi sudah tidak laku. Kalau PDIP tidak mau berubah, ya siap-siap jadi partai masa lalu. Rakyat sudah melihat sendiri,
Siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang cuma cari ribut. Sekarang pilihan ada di PDIP sendiri. Mau berbenah atau mau semakin terpuruk? Kalau melihat realitas politik sekarang, PDIP di persimpangan jalan. Mau bangkit dengan strategi baru atau terus terpuruk karena gengsi dan ego politik? Sebab kalau masih pakai pola lama, mengandalkan nama Megawati, terus merasa paling benar dan menolak perubahan, PDIP tinggal menunggu waktu untuk tenggelam. Kenapa? Karena realitas politik sudah berubah, tapi PDIP masih terjebak di masa lalu. Dulu mungkin politik gaya, kita yang paling hebat, yang lain bodoh, masih laku. Tapi sekarang, rakyat sudah cerdas. PDIP terlalu sering pakai narasi, kami partainya Wong Cilik, Partai Perjuangan Rakyat. Tapi, realitasnya, banyak kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tersandung korupsi. Elit PDIP hidup mewah, jauh dari kondisi rakyat kecil yang katanya mereka bela. Ketika rakyat butuh solusi, PDIP malah sibuk ribut soal Jokowi dan Gibran. Jadi rakyat mulai bertanya, ini partai beneran perjuangkan rakyat atau cuma omong kosong? PDIP lupa politik itu soal hasil kerja, bukan sekadar teriak slogan. Sampai sekarang, PDIP masih belum bisa move on dari Jokowi. Sejak Jokowi dan Gibran menang mutlak di Pilpres, PDIP bukannya introspeksi, malah terus-terusan menyalahkan Jokowi. Padahal, kalau bukan karena Jokowi, PDIP tidak akan sebesar sekarang. Dulu di 2014 dan 2019, rakyat pilih PDIP bukan karena Megawati atau Puan, tapi karena Jokowi. Tapi begitu Jokowi tidak tunduk lagi, PDIP mulai memainkan narasi. Jokowi pengkhianat, Gibran durhaka, ada kecurangan, ada rekayasa. Padahal, fakta di lapangan jelas. Jokowi tetap kerja buat rakyat, sementara PDIP sibuk drama politik. Gibran justru didukung rakyat muda, tapi PDIP malah menyerangnya. Rakyat sudah memilih pemimpin baru, tapi PDIP tidak mau menerima. Ini yang bikin rakyat semakin jengah. Kalau PDIP terus begini, siap-siap kehilangan suara lebih banyak di pemilu berikutnya. PDIP sekarang seperti partai yang tidak percaya diri tanpa Megawati. Semua keputusan masih harus lewat Megawati. Semua arah politik masih ditentukan Megawati. Sementara partai lain sudah menyiapkan regenerasi kepemimpinan. Gerindra punya Prabowo dan Gibran. Golkar punya Airlangga dan Ridwan Kamil. PKB punya Muhaimin dan gus-gus muda NU. Nasdem punya Anies dan figur-figur lain. PDIP masih Megawati, masih Puan. Masih dinasti politik yang sama. Kalau PDIP mau bertahan, harus mulai berani memberikan ruang bagi tokoh-tokoh muda di luar keluarga Megawati. Kalau tidak, ya siap-siap saja jadi partai nostalgia. Sekarang ini, rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa. Yang penting bisa kerja dan kasih hasil nyata. Prabowo, Jokowi, dan Gibran menang besar bukan karena gimmick, tapi karena rakyat lihat kerja nyata mereka. PDIP kalau mau menang lagi, harus berhenti sibuk menyerang. Kalau terus-terusan pakai strategi, serang Jokowi, serang Gibran, teriak curang, tuding konspirasi, maka bisa dipastikan pemilu 2029 PDIP makin habis-habisan. Karena politik hari ini bukan soal siapa yang paling keras teriak, tapi soal siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah rakyat. Sekarang pilihan ada di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Mau berbenah, mulai kaderisasi baru, berhenti jadi oposisi baper, dan kembali ke jalur perjuangan rakyat. Atau mau terus pakai pola lama, tetap arogan, tetap mengandalkan Megawati, dan akhirnya semakin tenggelam. Sejarah sudah membuktikan, partai yang tidak bisa beradaptasi akan ditinggalkan rakyat. Jadi PDIP mau jadi partai masa depan atau sekadar kenangan? Politik itu dinamis. Tidak ada partai yang selamanya di atas, tidak ada partai yang selamanya di bawah. Semua tergantung bagaimana mereka membaca zaman dan menyesuaikan diri. PDIP sekarang ada di persimpangan. Mau tetap bertahan dengan cara lama dan semakin ditinggalkan rakyat? Atau berani berubah, beradaptasi dan kembali relevan? Kalau masih sibuk menyalahkan Jokowi, menyerang Gibran, dan menolak kenyataan, maka jangan kaget kalau pemilu 2029 PDIP makin terpuruk. Tapi kalau PDIP mau introspeksi, membuka diri, dan kembali benar-benar mendengar suara rakyat, masih ada harapan. Sejarah yang menentukan adalah pilihan mereka sendiri. Bangkit atau lenyap, itu terserah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.